Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaitani Wardana dari SI 4506 dengan NIM 12022130054. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu self management. Mari kita mulai. Dilatar belakangi oleh seringnya kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, terkadang masih saja kita lalai akan manajemen waktu, sehingga apa yang harus kita kerjakan tidak semuanya tuntas. Lalu bagaimana cara menanganinya? Semua permasalahan tentunya ada suatu cara ataupun trik yang dapat kita terapkan sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan. Contohnya dalam kasus yang tadi kita dapat menggunakan self management. Lalu apa itu self management? Jadi self management itu sendiri adalah suatu kemampuan individu yang dapat menyeleksi mana prioritas utama yang perlu dikerjakan dan juga menetapkan apa yang harus dilakukan ataupun tidak. Contohnya kayak gini, kita saat memiliki 3 tugas dengan 3 matkul yang berbeda dengan deadline yang sama, misalnya hari Minggu tuh, sebut saja A, B, dan C matkulnya. Nah, asumsikan di sini kita tahu nih kalau matkul A gampang, matkul B medium, matkul C sulit. Nah, dengan manajemen pengerjaan, kita tahu prioritas mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya kalau kita mengerjakan yang mudah terlebih dahulu, kemudian baru yang medium, dan yang terakhir paling sulit. Karena jika kita mengerjakan yang paling sulit terlebih dahulu, waktu kita akan habis pada dalam pengerjaan. Dan pekerjaan yang mudah ini belum tentu sempat kita kerjakan. Padahal kalau dikerjakan, bakal cepat selesainya. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan kita jika punya self management yang baik? Tentunya kita akan membuat pekerjaan kita lebih terorganisir, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu akan lebih tertata dan juga prioritas utama dari pekerjaan itu akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya dengan self management kita dapat mengelola waktu secara efektif. Contohnya dengan kita memanajemen pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan-pekerjaan itu telah terselesaikan dengan tepat waktu, sehingga kita memiliki waktu luang setelahnya yang dapat kita gunakan untuk hal-hal lain seperti istirahat, belajar, atau melakukan hal lain yang kita suka, dan lain-lain. Selanjutnya kita dapat menentukan prioritas. Dengan self management kita dapat menentukan pekerjaan mana yang menjadi prioritas utama. Nah, pekerjaan yang menjadi prioritas utama itu akan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, keuntungan yang lain itu ialah kita akan tumbuh rasa percaya diri pada diri kita. Karena dengan self management yang baik pada diri kita memiliki percaya diri bahwa kita itu dapat mengelola atau memanajemen suatu organisasi, bahkan orang lain. Dengan itu orang lain akan lebih mudah untuk menaruh kepercayaan kepada kita bahwa kita itu bisa mengelola dan memimpin organisasi mereka. Dengan kita dapat mengelola diri kita sendiri, maka tentu itu akan berdampak juga saat kita memimpin dan juga mengelola suatu organisasi. Nah, selanjutnya aspek apa aja sih yang harus dimiliki agar skill self management itu terasah? Tentunya yang pertama perlu adanya self motivation dari kita sendiri. Perlu adanya motivasi dari dalam diri kita bahwa kita itu bisa mengelola diri kita sendiri. Aspek selanjutnya itu goal setting. Kita harus menentukan apa tujuan utama kita agar tahapan-tahapan untuk menuju tujuan tersebut dapat tercapai dengan sempurna. Selanjutnya ada time management. Poin ini sangat erat kaitannya dengan self management karena waktu adalah suatu objek yang membatasi ruang lingkup dari manajemen itu sendiri. Sederhananya, tanpa manajemen waktu, maka pekerjaan itu tidak memiliki batas deadline untuk dikerjakan. Dan yang keempat ada stress management. Dalam suatu pekerjaan yang menumpuk, disitulah tingkat emosional kita diuji. Nah, di sini pentingnya kita harus pintar dalam mengelola stres pada diri kita sendiri.
Jika dalam bekerja kita sudah pada titik jenuh, maka sebaiknya kita mengistirahatkan tubuh kita, karena jika dipaksakan, emosional kita tidak terkontrol dan itu akan membuat pekerjaan kita tidak maksimal. Tentu itu semua tidak kita inginkan, bukan? Dan yang terakhir ada organization. Kita harus bisa mengorganisir pekerjaan-pekerjaan kita sehingga dapat tertata dalam pengerjaannya. Lalu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi tumbuhnya self management pada diri kita? Yang pertama adalah perhatian terhadap waktu, karena waktu sendiri adalah aspek paling utama dari manajemen itu sendiri. Dan yang kedua adalah tingkat pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemaparan teori yang dapat meningkatkan mental kita untuk menjadi seorang pemimpin. Di sini self management adalah termasuk teori yang diajarkan untuk bekal menjadi seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah kendala lingkungan sekitar. Kita telah berusaha untuk meningkatkan kemampuan self management pada diri kita. Namun lingkungan di sekitar kita turut menjadi faktor, baik itu pendukung maupun penghambat bentuknya kemampuan manajemen diri. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu self management sendiri adalah faktor utama yang dibutuhkan agar pekerjaan kita dapat terorganisir dengan tepat, baik itu dari segi ketepatan waktu, prioritas pengerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala tutur kata dan penyampaian yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.